Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Melia Sari dengan NIM 41840012500653 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati di kelas 11 IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'idna Sam'an wa ta'atan. du'aan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Almira, hadir, Andini, hadir, Audrey, hadir, Bilkis, hadir, Farida Naziha, Jihan, sakit, Jihan sakit, Yubina, hadir, Kiara, hadir, Nadira Marwan, Hadir. Naisa Akila, hadir, Naya Almira, Hadir. Naziha, hadir, Harina, hadir, Reisha, hadir, Yera. hadir. Oke, berarti yang hadir 14 orang ya dari 15 orang. Mudah-mudahan Jihan diberikan kesehatan kembali ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan kepada petugas bisa untuk ke depan memimpin sebagai dirijen ya. Boleh berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini adalah berhubungan dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Oke teman-teman, di sini Bu Meli punya dua pertanyaan sebelum masuk pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah apa sih, mengapa menurut teman-teman penguin hanya hidup di kutub selatan? Dan mengapa terdapat flora dan fauna endemik di Indonesia? Nah, nanti jawabannya teman-teman bisa dituliskan di sini per orang, per siswa. Bu Meli akan kasih 2 lembar gitu ya. Nanti perwakilan boleh ditempelkan di depan dan ada perwakilan juga untuk menyampaikan jawabannya. Boleh dibantu ya. Yang belum dapat, silahkan dituliskan jawabannya ya. Oh iya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, ada sisa? Ini harus dinamain nggak Bu ini? Ya, dinamain. Nomor 1 ini yang penguin dan nomor 2 ini yang terdapat flora dan fauna endemik. Ini gambar apa teman-teman? Akasia. Ya, akasia atau bee. Silakan Bu Meli kasih waktu 2 menit ya. Ya, langsung jawaban saja. Oke, waktunya 1 menit lagi. Sudah, jika sudah boleh perwakilan menempelkan di depan sesuai dengan lembar yang pertanyaan ya. Boleh perwakilan ditempelkan di depan ya. Oke, silahkan tempelkan.
Selatan dan mengapa sih terdapat flora dan fauna endemik di Indonesia? Siapa yang mau? Oke, Naya. Kenapa Naya? Jawab yang pinggirnya. Boleh. Karena dia itu punya adaptasi fisik yang bagus. Ya. Cocok sama yang ini. Soalnya dia punya PL yang tebal, sama bulu rapat dan tahan air. Jadi dia nggak dapat kedinginan. Oke, ada yang lain? Boleh, Nisa. Oke, boleh. Selanjutnya, Gabi. Oke, Masya Allah ya, jawabannya lumayan benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Mengapa sih penguin hanya hidup di kutub selatan? Yaitu karena penguin memiliki adaptasi biologis, teman-teman, dia tahan dingin. Lalu ketiadaan predator sehingga aman untuk bertelur dan berkembang biak. Dan ada hambatan geografis karena khatulistiwa yang hangat, jadi dia tidak bisa bermigrasi ke utara. Lalu mengapa di Indonesia terdapat spesies endemik? Karena mengalami isolasi geografis, karena negara kita ini negara kepulauan. Lalu lokasinya itu unik ya, berada di persimpangan dua benua yang besar, yaitu Asia dan Australia. Dan negara kita itu negara tropis, mendukung keanekaragaman hayati yang termasuk spesies endemik. Seperti itu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, penilaian pembelajaran dan model pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan pola keanekaragaman flora dan fauna Indonesia serta dunia, menganalisis sebaran flora dan fauna Indonesia, dan mampu mengevaluasi pemanfaatan dan pelestarian flora dan fauna. Penilaian pembelajaran yang Ibu ambil adalah keaktifan teman-teman, sikap dan ketepatan dalam menjawab soal atau pertanyaan yang diberikan oleh Bu Meli. Lalu model pembelajarannya, Ibu menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang relevan bagi siswa sehingga membuat pelajaran lebih bermakna. Deep learning ya. Lalu metode pembelajarannya, insya Allah Bu Meli akan menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada profil pelajar Pancasila dan Islamic Value. Untuk profil pelajar Pancasila, Ibu menggunakan bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan Islamic Value-nya, Ibu mengambil Quran surat An-Nur ayat 45, yaitu Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini Quran surat An-Nur ayat 45 ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, lalu di sini ada motivasi pembelajaran nih teman-teman. Ya, keanekaragaman hayati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar keanekaragaman hayati berarti belajar menjaga kehidupan. Mari cintai bumi kita dari hal-hal sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Ya, di sini ada slogan geografi. Ketika Bu Meli bilang salam geografi, teman-teman, lestari bumiku. Coba ya kita ulang ya. Salam geografi, lestari
dijadikan sebagai lipstik itu bisa ya. Lalu wangian itu bisa bunga melati, bunga mawar gitu ya. Lalu sebagai sumber daya ekonomi ya, sumber daya alam kita itu bisa diperjualbelikan ya, asal kita harus tetap merawatnya. Lalu menjaga keseimbangan ekosistem ya. Satu spesies yang hilang itu akan merusak ekosistem. Oke. Selanjutnya adalah ragam flora dan fauna. Nah, ragam flora dan fauna di Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang sangat banyak ya teman-teman. Ada yang hidup di ekosistem terestrial dan ada yang hidup di ekosistem laut dan pantai. Nih di sini Bu Meli menampilkan beberapa gambar. Di sini ada yang di laut, ada yang di darat, ada flora, ada fauna gitu ya. Ini banyak banget ya aneka-ragamnya. Nanti insya Allah di pertengahan ada video, nanti kita lihat videonya ya. Nah, di sini ada yang namanya permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Teman-teman, permasalahan flora dan fauna di Indonesia itu ada 3, yaitu bisa dengan bencana alam, pengaruh evolusi, dan kerusakan oleh manusia. Di sini Bu Meli menampilkan 3 gambar. Pertama ada burung jalak bali ini, yaitu burung jalak bali ini yang hampir punah. Kenapa? Karena proses perkembangbiakannya membutuh waktu yang cukup lama dan jumlahnya tidak banyak. Selain itu, faktor perburuan juga menjadi penyebabnya. Nah, faktor perburuan itu bisa masuk ke kerusakan oleh manusia. Lalu tumbuhan kantong semar merupakan tumbuhan karnivora. Apa itu karnivora? Memakan daging ya. Hampir punah juga ini kantong semar ini. Saat ini hanya tersisa 31 jenis kantong semar yang tersebar di hutan Kalimantan. Nih teman-teman, kantong semar ini kan biasanya makan apa sih? Nyamuk, belalang gitu ya, hewan-hewan kecil gitu ya yang terperangkap dalam kantongnya. Lalu ada perusakan oleh manusia juga ya, yaitu ada badak Jawa hampir punah karena perburuan rusaknya habitat dan jumlahnya yang sangat sedikit. Kalau perburuan itu jelas sama manusia. Nah, kalau rusaknya habitat itu bisa disebabkan bencana alam, bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri, bisa disebabkan oleh perkembangan zaman pengaruh evolusi. Oke, selanjutnya di sini ada bioma teman-teman. Bioma adalah komunitas biologis yang unik melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, di sini ada karakteristik bioma. Boleh sambil dibuka bukunya agar lebih lengkap ya, karena di sini Pemeli menuliskan intinya saja ya. Nah, karakteristik bioma ini pada saat bioma ada suatu komunitas klimak, berarti komunitas yang paling tinggi. Lalu dalam komunitas klimak itu terdapat bentuk vegetasi utama yang paling utama berarti ya, yang mendominasi kawasan tersebut. Lalu komunitas tersebut stabil sepanjang masa. Bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem. Setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda, berarti berbeda-beda ya, beraneka ragam. Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam bioma. Macam-macam bioma pertama itu ada tundra. Tundra itu biasanya dicirikan dengan tidak adanya pohon, ada pohon tapi tidak begitu banyak ya. Dominannya itu tidak ada pohon, kalau rumput dia masih ada. Gunungnya besar-besar, dingin, suhunya bersalju, nah itu tundra. Lalu ada taiga. Nah, taiga itu hampir sama kayak tundra. Dia itu bergunung, bersalju, suhunya dingin dan itu biasanya berkepanjangan. Tapi di sini ada pohon, biasanya pohonnya itu ciri-cirinya itu berdaun runcing seperti jarum kayak pohon cemara seperti itu ya. Lalu di sini ada hutan subtropis nih. Hutan subtropis itu ditandai dengan daun lebar, dia runcing seperti jarum daunnya dan beraneka ragam. Lalu ada hutan gugur, padang rumput, gurun, hutan hujan tropis dan padang rumput tropis. Nah, di sini kita akan membahas dulu persebaran flora dan fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace gitu ya. Tapi nanti kita fokuskan kepada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, Alfred Russel Wallace ini dia yang mencetuskan garis Wallace gitu. Nanti kita bahas di pertengahan ada. Nah, persebaran flora dan fauna di dunia itu ada zona nearktik, yaitu dari Arktika di utara Kanada ke daratan
dataran tinggi Meksiko Tengah. Contoh hewannya itu kayak berang-berang. Tahu berang-berang? Tahu ya? Ada 3. Lalu zona neotropik itu dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Contoh hewannya itu biasanya hewan endemik. Endemik itu hewan apa sih? Ya, hewan yang khas ya, yang ada pada suatu wilayah tertentu. Contohnya itu ada kera, tikus, kelelawar, dan armadillo. Terus ada opossum, ada petari, dan ada monyet marmoset, gitu ya. Lalu ada zona Australia, membentang dari Australia dan Papua Nugini, serta kepulauan Indonesia Timur dan Pasifik, yaitu kanguru, badai wombat, dan koala. Lalu ada zona oriental, ini di sini ya. Zona oriental itu dia berarti masuk Indonesia bagian barat kalau di Indonesia ya. Ini dari Asia Selatan, Asia Tenggara hingga bagian selatan Asia Timur, yaitu ada orangutan, antelope, badak bercula satu, sama tarsius. Lalu ada zona Paleartik, itu daerah fauna terbesar seperti Eropa, Rusia, Asia Tenggara, dan Tiongkok Utara ya. Hingga Meksiko di Afrika. Nah, contoh hewannya itu ada bison, ada panda, ada rini, sama ada rusa. Ternyata panda itu dari zona Paleartik ya. Lalu ada zona Ethiopia, yaitu Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Contohnya itu ada jerapah, kuda nil, adbak, dan zebra. Nah, selanjutnya Bu Mary akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ini teman-teman terbagi menjadi 3 wilayah Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah atau disebut dengan daerah peralihan, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat itu termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan daerah peralihan itu termasuk Sulawesi dan Nusa Tenggara. Daerah timur itu Maluku dan Papua, dan terbagi menjadi 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nanti Bu Mary jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada video persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita lihat dulu ya videonya ya. Boleh diperhatikan dan diresapi makna dari video ini. Insya Allah videonya singkat ya. Dilihat dari pola persebarannya, di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber.
Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi di sini tadi teman-teman sudah melihat video persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti insya Allah di akhir pembelajaran ada kuis ya kita ya. Oke, lalu di sini ada sebaran flora di Indonesia. Nih, menurut Van Steny, seorang ahli botani Belanda, Indonesia memiliki 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Masya Allah banget ya. Kita memiliki 4.000 jenis pepohonan dan memiliki 1.500 jenis anggrek ya, serta 5.000 jenis anggrek juga nih di sini. Oke, paling anggrek yang kita lihat sekitar 2-3 jenis saja ya, tapi Masya Allah ada 5.000 jenis anggrek ya. Lalu di sini ada 25.000 tumbuhan berbunga dan 1.750 tumbuhan tidak berbunga. Teman-teman tahu nggak ini tumbuhan apa? Ini tanaman apa? Lidah buaya Iya benar. Ini lidah mertua ya. Ini lidah mertua ini berupa tanaman ya. Gitu. Nah teman-teman, lidah mertua ini memiliki manfaat apa manfaatnya? Iya benar, dapat menyerap polusi, polutan. Jadi teman-teman sepertinya bisa nih menanam lidah mertua ini di depan rumah ya, di halaman rumah ya. Itu insya Allah lidah mertua ini fungsinya itu menyerap polutan, jadi itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah di sini ada 4 wilayah sebaran flora di Indonesia, yaitu wilayah flora Sumatera Kalimantan, wilayah flora Jawa Bali, wilayah flora Sulawesi Nusa Tenggara, Pulau Timur dan Maluku, serta wilayah flora dan Papua ya. Nih nomor 1 sama nomor 2 itu masuk ke Indonesia bagian apa? Iya benar, saya bagian barat. Lalu nomor 3 sama nomor 4 masuk ke Indonesia bagian apa? Iya, peralihan dan di timur, bagian timur ya. Nah di sini ada sebaran fauna. Tadi kita sudah membahas flora, sekarang kita insya Allah akan membahas fauna di Indonesia. Nah sebaran fauna di Indonesia itu sama teman-teman kayak sebaran flora ya, terbagi menjadi 3 bagian di wilayah Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dan terbagi atas 2 garis juga sama, garis Wallace dan garis Weber. Kalau garis Wallace berarti dia kalau dilihat dari Bu Meli ya, ke kanannya Bu Meli ya. Kalau garis Weber ke kirinya Bu Meli. Kalau Bu Meli menghadap ke teman-teman, tapi kalau teman-teman lihat dari sini, nah kalau garis Wallace itu Indonesia barat, kalau garis Weber itu Indonesia bagian timur. Nah ini yang pertengahan ini daerah peralihan. Daerah peralihan itu apa aja daerahnya? Sulawesi dan Nusa Tenggara. Oke ya. Nah di sini teman-teman ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ya. Faktor yang mempengaruhinya itu salah satunya adalah iklim. Nah iklim itu apa sih? Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas, meliputi suhu, kelembapan udara, angin dan curah hujan serta cahaya matahari ya. Contohnya teman-teman ketika melihat ya tanaman kurma mengapa tumbuh subur di Arab Saudi, sedangkan di Indonesia dia tumbuh tapi kurang subur atau buahnya kurang maksimal gitu ya. Karena salah satunya dibedakan dengan adanya iklim gitu, faktor iklim.
Lalu ada fisiografi, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan, ya. Nah, selain itu ada faktor edafik. Nah, pohon kurma juga itu memiliki faktor edafik, ya. Edafik itu faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah, teman-teman, yang ditemukan di daerah tertentu, ya, karena setiap daerah itu komposisi tanahnya itu berbeda. Itu meliputi kedalaman lapisan tanah, tekstur dan struktur tanah, muatan materi organik di dalam tanah, serta derajat keasaman tanah dan kejenuhan basah. Beda, ya, tanah di Karawang dengan tanah di Bandung itu beda, ya kan? Tanah di Indonesia dengan di Arab Saudi itu beda. Makanya flora dan faunanya juga bisa jadi berbeda-beda yang hidupnya, beraneka ragam. Lalu yang terakhir adalah faktor biotik, faktor terbesar yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Contoh, burung, ya, membawa biji-bijian ke daerah tertentu, terus dijatuhkan di daerah tertentu, akhirnya tumbuh tumbuhan baru. Nah, itu persebarannya itu lewat faktor biotik, yaitu lewat mikroorganisme atau makhluk hidup. Nah, faktor biotik itu seperti itu, ya. Oke, lalu di sini ada manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia. Segala yang Allah ciptakan di bumi Allah ini pasti ada manfaatnya. Tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada manfaat, semuanya ada. Nah, flora dan fauna untuk kesejahteraan kita itu apa sih manfaatnya? Menjaga keseimbangan ekologis, nilai estetika. Di sini ada yang suka fotografi gitu, memfoto pemandangan, gunung, sungai gitu, ada. Nah, itu kan nilai estetika, ya. Terus ada yang udah pernah main ke Taman Safari atau ke Kebun Raya Bogor atau ke Ragunan, ada. Terus foto binatangnya, nah itu nilai estetika. Lalu mengembangkan ekonomi lokal, ini sudah jelas, teman-teman. Ini bisa menjual kayu gitu, ya, kayu bisa dibuat sebagai meja, kursi. Lalu hewan, sapi misalnya, dagingnya bisa dikonsumsi, kulitnya bisa dikonsumsi, atau bisa dibuat sebagai tas juga atau sepatu dan lain sebagainya. Itu kan mengembangkan ekonomi lokal juga, ya. Nah, di sini yang terakhir adalah pelestarian flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia, ya. Oke. Pelestarian flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia itu kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nih, apa kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan ini? Contohnya itu kalau di Indonesia adanya tanaman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Ada yang udah pernah ke tiga ini? Ada yang udah pernah? Oke. Najwa udah pernah? Belum. Oke, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya itu melewati dua cara, teman-teman. Ada cara in situ dan cara ex situ. Kalau cara in situ dia tetap di habitatnya. Kalau ex situ dia di luar habitatnya. Contoh in situ cagar alam, suaka marga satwa. Kalau ex situ contohnya kebun raya. Nah, kalau di sini teman-teman kebun raya di mana? Contoh di Bogor, ya, yang paling dekat, ya. Ada yang udah pernah ke kebun raya Bogor? Udah, masya Allah, ya, adem sekali, ya. Ada flora dan faunanya juga, ya. Gitu. Lalu ada taman keanekaragaman hayati, ada arboretum, ada kebun plasma nupa, ada kebun binatang, taman safari. Kebun binatang tuh ada di Jakarta di mana? Ragunan. Itu bayarnya murah, teman-teman, 15.000. Jadi teman-teman bisa ke sana, ya, sambil melihat keanekaragaman fauna yang ada di kebun binatang Ragunan. Kalau taman safari di mana sih taman safari? Jadi teman-teman bisa main juga ke sana, ya. Bogor, ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah materi Bu Meli sudah Bu Meli sampaikan. Nah, sekarang Bu Meli yang bertanya ke teman-teman. Ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah Bu Meli sampaikan mengenai keanekaragaman hayati? Silakan. Boleh? Kiara? Boleh. Aku mau nanya Ibu, tadi kan itu mempengaruhi persebaran Ya. flora dan fauna. Itu kenapa dia bisa mempengaruhi? Oke, iklim mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Contohnya tadi ada di pertanyaan pemantik kayak penguin. Ya, penguin itu kenapa
itu hanya hidup di daerah yang dingin karena berpengaruh terhadap bulunya dan kulitnya. Coba kalau penguin dibawa ke kita ke Karawang, gitu ya, nggak akan bisa seperti itu. Makanya itu iklim mempengaruhi gitu. Soalnya, oke, silahkan Bilkis. Tapi kan katanya tadi itu ada di Kutub Selatan. Kenapa pas aku ke Ancol ada di Oke, penguin itu ada di Kutub Selatan, tapi kenapa ketika ke Ancol ada penguin? Nah, itu berarti dia melewat pelestarian. Pelestariannya lewat apa? In situ atau ex situ? Ex situ. Ex situ. Itu dia dipaksa berpindah dari habitatnya, dari Kutub Selatan menuju Ancol di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi? Oke, Nadira. Aku kan pernah nanam stroberi ya Bu ya di Karawang. Tapi nggak sesubur aku kalau misalkan di Bandung, kelihatan di Bandung. Oke, Nadira pernah nanam stroberi. Kenapa nanam stroberi di Karawang dengan di Bandung berbeda? Kenapa? Karena dari segi tanahnya berbeda, dari segi iklimnya juga berbeda, ya. Mungkin kalau misalnya di Bandung itu suhunya dingin gitu, makanya berpengaruh ke tumbuhan stroberi. Kalau di Karawang panas, makanya dia tumbuh, berbunga dan berbuah, tapi tidak sebagus dan seindah di Bandung, misalnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, jika sudah kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini Bu Mary punya ice breaking ya. Kayaknya teman-teman di sini udah mulai deg-degan ya. Udah mulai gimana gitu karena akan kuis atau akan ada tugas mungkin bisa. Nah, untuk merefleksikan diri mari kita ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya itu adalah tepuk janji fokus. Bukan tepuk janji sakinah ya Nadira. Tepuk janji fokus. Nah, akan Bu Mary contohkan dulu, nanti silahkan perhatikan, nanti teman-teman lakukan ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus untuk belajar. Bisa? Yuk semuanya. Oke, diri ya. Oke, boleh dipimpin sama Kiara, boleh Kiara? Abah-abahnya cukup fokus ya Bu Mary? Ya, tepuk janji fokus apa-apanya. Boleh di sini Kiara di depan. Oke. Nah, 1, 2, 3, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus untuk belajar. Sudah boleh fokus semuanya? Oke, kalau ada yang nggak fokus nanti tepuk janji fokus di depan. Paham? Paham. Silahkan duduk kembali. Oke. Nah, di sini Bu Mary memiliki tugas yaitu lembar pengerjaan kerja siswa LKS. Jadi minggu kemarin Bu Mary sudah menginfokan ya, membagi kelompok menjadi 4 sampai 5 orang. Ini duduknya sudah per kelompok? Oke, nama-nama kelompoknya sudah Bu Mary infokan juga ya. Hanya topiknya yang belum Bu Mary infokan. Insya Allah untuk topik nanti kita pilih dengan cara diundi yaitu spin wheel ya. Oke, seperti itu. Nih, Bu Mary bagikan dulu. Ini kelompok berapa? 3. Oke, silakan tulis sesuai nama kelompoknya, anggota kelompok, kelas, hari dan tanggal. Oke, kita spin dulu ya. Boleh. Oke. Belum, bentar ya.
Bismillah. Tiga. Ya, topik 3 ya. Nah, otomatis kelompok berapa? Kelompok yang belum? Kelompok 2 itu topik 2. Nah, sebentar ya. Nah, teman-teman, petunjuknya adalah di sini ada petunjuk pengerjaannya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Pilihlah satu tema berikut. Tadi kita sudah pilih, sudah diundi ya. Silahkan kerjakan sesuai tema yang sudah didapat. Lalu buatlah mind mapping sesuai tema masing-masing yang mencakup wilayah sebaran tipe flora dan fauna serta contoh flora dan fauna di masing-masing wilayah. Teman-teman bebas sekreatif mungkin. Ada yang bawa spidol, pensil warna, nah itu boleh diwarnain, digambar, dibuat sekreatif mungkin. Lalu dipresentasikan nanti di depan kelas ya. Per kelompok itu waktunya presentasi ya, itu 5 menit. Pengerjaan itu waktunya 10 menit. Dan tanya jawab itu 2 menit maksimal. Seperti itu. Nah teman-teman, ini Bu Mary punya kertas Manila. Teman-teman silahkan bekerjanya, menuliskannya, membuat produknya. Ini di kertas Manila ini. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran ada reward kelompok terbaik ya. Seperti itu. Insya Allah semuanya dapat reward ya, kelompok 1, 2 sampai 3. Tapi nanti ada perbedaan reward antara juara 1, 2 dan 3. Oke, silakan. Mau pilih warna apa? Ada yang mau pilih warna? Boleh yang di berwarnanya, boleh yang warna putihnya bebas ya. Nah, yang mau pilih warna apa? Ya, aja deh. Oke. Ada yang mau orange? Ada. Silakan teman-teman berkarya sekreatif mungkin ya. Boleh diwarnai, boleh diberi gambar, nanti dipresentasikan di depan. Waktu presentasi 5 menit, waktu pekerjaan 10 menit. Boleh dibagi-bagi pekerjaannya ya. Yang suka menggambar silahkan gambar. Yang suka mewarnai silahkan mewarnai. Ya. Yang suka menulis, berpikir, mencari ini apa yang akan dituliskan silahkan. Jadi silahkan dibagi-bagi sesuai dengan yang teman-teman bisa, yang teman-teman sukai. Silahkan. Ini garis yang paling panjang ini pakainya apa ya? Waktunya 10 menit ya. Kamu gimana guys? Bikin pattern juga. Boleh di warna putihnya, boleh di yang berwarnanya. Oke teman-teman, sudah sampai mana pengerjaannya? Waktu 10 menit ya, boleh. Ini krayonnya banyak banget, punya siapa? Aku. Nah, boleh banget. Ini lebih lengkap nih krayonnya.
Bebas ya. Mau dibuat meme apa itu bebas. Bu, aku mau buat pohon, aku mau buat peta, aku mau buat gambar hewannya. Bebas, silakan, kreatif mungkin. Sesuka teman-teman. Yang penting masuk dalam topik tersebut. Ibu ini kayak boleh landscape atau Boleh, bebas, bebas. Kita buat judulnya landscape. Yang apa? Soalnya biar ada orang yang di bawah. Apa kebaliknya buat kalau ini lebih gini. Oh iya, gambarnya apa? Judulnya apa sih? Sebaran keluaran aja nanti yang gede. Bebas ya. Oke, waktunya 10 berapa menit lagi? 7 menit lagi ya. Oke, waktunya 7 menit lagi. Yang di tengah apa ya? Waktu terus berjalan. 6 menit lagi. Tulisannya mau ditulis pakai spidol atau krayon itu boleh bebas. Ini aku tulis contoh bawahnya ya. Jika ada yang sudah selesai, silakan boleh dipresentasikan di depan. Yang lain sambil melengkapi. Sebaran
5 pilihan ganda semua yang tadi sudah dijelaskan. Boleh dibagi-bagi, ada yang mewarnai, ada yang menulis. Setelah presentasi nanti ada kuis. Insya Allah. Wih, ini kelompok berapa ini? Oke, kelompok 3 udah mau selesai ya. Silahkan yang lainnya mulai dipercepat pengerjaannya. Kita sudah masuk ke presentasi. Kelompok 3 sudah? Dikit lagi, Ibu. Oke. Kelompok 3 ini. Iya. Nanti boleh dulu presentasi ya. Oke, waktunya habis. Silakan. Sambil menunggu kelompok 3 presentasi, silakan teman-teman boleh melanjutkan ya. Nanti ketika teman-teman sudah waktunya presentasi, silakan presentasi dengan baik. Kelompok 3 boleh. Untuk kelompok lain boleh dipersiapkan pertanyaan ya. Jadi setiap kelompok
kelompok nanti yang bertanya perwakilan aja. Satu pertanyaan saja setiap kelompok. Oke, silakan. Oke, teman-teman, sambil menyelesaikan pekerjaannya, silakan diperhatikan. Ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai apa ini Indonesia bagian barat. Bagian barat. Oke, sambil diperhatikan ya, sambil bekerja sambil memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Jadi bagian barat ini dia terdiri dari Bu Meni izin untuk komentar dan boleh suaranya boleh. Aku mau ngejelasin tentang yang faunanya. Jadi faunanya itu dibagi jadi 3 macam. Yang pertama ada mamalia, reptilia, sama burung. Kalau di bagian mamalia itu ada orangutan, rusa, gajah. Kalau reptilia ada buaya, kura-kura, sama ular. Terus bagian burung ada burung hantu, elang, sama jalak. Boleh suaranya. Faunanya jadi fauna di bagian Indonesia barat ini ada itu ada 4 jenis spesies sama kita makro. Contohnya itu ada rafflesia armori sama Yunani. Jadi ini tuh yang Indonesia di bagian barat, yang daerah yang lebih ke arah Asia, bukan yang Australia. Ya udah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nggak? Boleh, silahkan ada tambahan nilai untuk yang ingin bertanya. Aku. Oke, Audrey silakan. Lebih ke pendapat kalian sih, menurut kalian yang paling unik, yang paling kayak menurut kalian tuh wah betul unik banget ya mana bisa kayak gitu. Kalau yang ininya kan floranya tuh pasti ada rafflesia armori karena dia Tumbuh di semua. nggak gampang gitu. Terus sama kalau faunanya orangutan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil produknya. Silakan kelompok berapa yang sudah siap? Ini kelompok berapa sih? Kita kelompok 1 Oke, boleh. Yaudah boleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita sekarang bakal mempresentasikan hasil mainan kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Jadi ciri umumnya itu jadi yang di daerah tengah ini tuh termasuk zona Australis atau paparan sahul. Terus hewannya itu mirip sama fauna di Australia. Terus banyak juga endemiknya, jadi cuma ada di situ aja gitu, cuma ada di wilayah tengah. Nah, persebaran faunanya ada mamalia, ada reptilia, sama ada burung-burungnya juga. Kalau mamalianya itu ada anoa, terus ada babi rusa, kuskus, terus di reptilnya itu ada biawak, komodo, soa-soa. Kalau burungnya ada burung dewata, terus ada burung kakatua juga, terus ada burung mondas. Nah, terus kalau floranya itu dia ada cengkeh, ada kayu apa tuh? Oh iya, cengkeh, kayu kaboni, terus ada pala sama ada kayu cendana. Jadi ciri khas daerah itu di Sulawesi ada peralihan antara Asia dan Australia. Di Nusa Tenggara itu ada iklim kering
rempah-rempahnya gitu. Oke. Terus terakhir kita ada kesimpulannya. Kuning-kuning dari savana sampai rempah, pokoknya semuanya ada di sini. Terus kalau faunanya tuh banyak khas gitu, jadi banyak yang endemik juga akan kalian temuin di tempat lain. Jadi kayak anomali gitu, itu cuma bisa kalian temuin di daerah tengah doang, gak bisa ditemuin di daerah lain. Ada juga di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau nanya? Silakan gantian. Kelompok mana yang mau nanya? Kelompok 3 ya, Dok? Amira mau nanya, kalau misalkan hewan yang di daerah tengah itu pindah di eksitukan di daerah yang barat, itu bisa nggak? Bisa. Bisa, cuma penyesuaian si tempat pengawetannya ya? Oh, harus menyesuaikan dengan. Karena kakak tua juga dia ini gak sih ada di Taman Safari Banyak, bahkan ada yang aku pelihara. Sini iya ada, bisa ada balun. Nah, ada belumnya benar. Bener buru. Oh, Si Ocong dia ada. Gitu. ada yang bertanya lagi? Ya. Tidak ada. Boleh silakan duduk, tepuk tangan dulu. Oke. Satu. Oke, kelompok 1. Oke, boleh nanti yang sudah presentasi ke depan, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, itu boleh jadi produknya ditambahkan. Oke, selanjutnya boleh ditambahkan produknya ya sambil menunggu presentasi yang kelompok kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3, kelompok 2 mau menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Jawa Bali sama di Indonesia Tengah. Dan Jawa Bali juga masuk tengah. Oke, jadi di floranya itu dia itu iklimnya kalau di apa sih namanya di bagian tengah tuh dia hujan tropis, terus langsung tropis, sama beberapa juga ada di iklimnya sabana. Terus habis itu vegetasinya hutan tropis, hutan monsun, sabana tropis, dan hutan bakau. Di sini ada kita gambar yang paling terkenal ya, pohon jati sama pohon cemara. Lalu selanjutnya ada hewan mamalia di Indonesia bagian tengah. Hewan mamalianya itu ada adalah babi rusa, kuskus, macan, sama tarsius. Nah, terus untuk faunanya semuanya ada umum. Ini reptilnya sekarang. Reptil itu ada Jawa, Komodo, sama Sumatera. Terus untuk burungnya itu ada empat. Ada jenis, ada burung lewata, burung maleo, Terus ada burung mandal sama kakatuan. Gitu deh. Wah, ada juga di sini guys. Iya. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok mana yang belum? Sudah semuanya boleh yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Andini? Ada kayak yang bertanya itu flora atau fauna yang menarik terus yang pembagian sama Gimana? Apa namanya? Apa? Sama Venus juga. Pohon pinus, terus. Kakatuan. Kakak benar, terus. Babi rusa pernah. Nah, itu Oke, berarti teman-teman semua yang ada di sini pada main ya ke Taman Safari atau gerak? Benar. Banyak flora dan faunanya. Oke, sudah ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok. Oke teman-teman, silakan duduk kembali, duduk rapi, tidak ada buku tulis dan buku paket di atas. Produknya dikumpulkan di Bu Meli, kita akan tulis sambil Bu Meli menilai produk sambil teman-teman mengerjakan kuis. Oke. Silakan dirapikan mejanya.
hasil pembelajaran hari ini, yaitu di sini ada 4 pertanyaan dan Bu Mary sudah memberikan sticky note. Silakan dituliskan refleksi pembelajaran teman-teman yang teman-teman rasakan hari ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, bagian mana yang masih sulit kalian pahami? Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman kalian? Yang keempat, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Boleh dituliskan ya, singkat saja, dituliskan di sticky note, nanti boleh ditempelkan di sini perwakilan. Waktunya 1 menit untuk menuliskan. Nanti insya Allah untuk hasil kuis dibagikan minggu depan ya. Oke, sudah. Boleh ditempelkan ya perwakilan. Perwakilan kelompok saja. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menuliskan hasil refleksinya. Kira-kira ada nggak nih perwakilan dari teman-teman 2 sampai 3 orang yang ingin menyampaikan refleksi hasil belajarnya? Oke, boleh Nadira. Apa? Yang menarik diri Boleh. Yang menarik itu karena kita belajar banyak dari keanekaragaman. Yang sebelumnya aku tuh gak tahu kalau misalkan banyak burung yang berasal dari daerah situ, kayak gitu. Terus yang paling sulit itu bagian bioma menurut aku, karena aku kayak masih kurang paham itu. Nah, apa yang akan aku lakukan biar bisa meningkatkan pemahaman aku? Ya aku bakalan research lagi, kayak di internet, nanti nyari di buku juga. Terus perasaannya senang, soalnya jadi nambah ilmu, aku jadi tahu banyak lagi. Oke. Yang lain ada, Masya Allah ya. Nadira bahagia ya dan senang. Yang lain boleh? Siapa? Boleh. Andini. Boleh berdiri Andini? Yang menarik pertama itu ada kayak bola dan komunitas bermanfaat untuk Indonesia kayak berkobar, bermakanan, ekonomi. Terus yang sulit untuk aku tidak ada karena penjelasan dari benar aku pernah sudah cukup jelas. Oh, Masya Allah. Tapi penjelasan sudah sangat jelas ya. Terus yang ketiga yang aku lakuin itu biasanya aku bikin mind mapping biar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Terus perasaan aku itu seru karena tadi itu dapat motivasi, cukup fokus. Terus juga penjelasan dari pembeli juga udah diingat. Oh, berarti kamu visual ya, karena ini banyak gambar, jadi senang gitu ya, menerap gitu ya. Oke, ada lagi? Boleh, diri. So, hal yang menarik banget itu menurut aku, kita tuh ternyata masih ada yang peduli sama alam kita, masih ada yang bikin wisata alam, hutan lindung segala macem. Terus untuk bagian sulit, so far aku gak terlalu langsung kesulitan karena alhamdulillah yang memobilisasi itu udah jelas banget. Oke. Terus yang selama aku lakuin untuk meningkatkan pemahaman itu aku biasanya
teman-teman membaca terlebih dahulu. Untuk kebencanaan dan perubahan iklim kira-kira itu ada di bab berapa? 3, 4. Bab 3, bab 4. 3. Bab 3 ya. Oke, di bab 3. Nanti jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari kebencanaan dan perubahan iklim. Silahkan teman-teman belajar, baca-baca, boleh belajar dari buku paket atau dari internet, itu silahkan, boleh berkelompok atau mandiri itu boleh. Boleh dari video juga gitu ya. Insya Allah nanti Bu Mary menampilkan video juga di minggu depan insya Allah. Nah, setelah itu nanti kita mempelajari ini. Ini sudah tergambar ya, kebencanaan dan perubahan iklim itu ada ini nih gambarnya kan. Ada kebakaran hutan, banjir, kekeringan, seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah pembelajaran geografi ini kita selesaikan dengan baik, dengan lancar, dan teman-teman terlihat bahagia ya untuk belajar hari ini. Ada yang tidak bahagia? Tidak ya. Oke, siapa yang hafal untuk jadi fokus? Semuanya hafal ya. Oke. Nah, ada slogan geografi lagi nih di sini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini ada nasihat yang baik, yang bagus dari Imam Syafi'i ya. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maksud dari nasihat ini apa? Banyak nulis, terus banyak apa? Banyak mencari ilmu, banyak baca, terus banyak apa lagi? Ada banyak belajar, ya, ada niat yang penting ya. Ada niat. Oke teman-teman, sebelum ditutup, mari kita salam geografi lagi ya. Sekali lagi hafal ya gerakannya ya. Salam geografi, lestari bumiku. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis.